Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan. Kekasih Tuhan yang ada di gereja dan di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan April adalah On His Way atau di jalannya. Karena Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya harus melalui Yesus ya. Jadi jangan lepaskan imanmu, perteguh imanmu. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya yakin dan percaya saat kita datang sungguh-sungguh memuji nama Tuhan, kehadirannya itu boleh kita rasakan bagi setiap kita. Haleluya. Mari pagi ini kita datang memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus, sebab Dia adalah junjungan hidup kita. Dialah yang menguatkan setiap langkah hidup kita. Haleluya. Yesus, kami memujamu Tuhan, kami meninggikan namamu. We believe you are here in our community, in our service, Lord. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. We are thankful for all the things that you have done for me, for you have done for us. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau lakukan bagi setiap kami, bagi setiap hidup kami. And we believe you are here in our presence. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. We're thankful for everything that you have done for us. And we want to begin our service today in the name of Jesus only. Hallelujah. Amen. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah
kita menyembah dengan sungguh-sungguh, kita boleh merasakan kehadirannya. Kita boleh merasakan His presence di tempat ini. Mari kita pujikan pujian ini dengan lembut dan sungguh-sungguh katakan. Sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu, sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kaulah Raja, Kaulah yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Jesus, Son of God. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, haleluya. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum, menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu.
Sebab segala hormat, segala kemuliaan, praise and worship hanya untuk Yesus, Raja di atas segala raja, King of all kings. Kami memuji kebesaran-Mu. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Haleluya. Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya. He's been so good to you and me. Hallelujah.
Kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan our offering, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. We will also listen to word of God. Namun sebelumnya, let's we pray. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya umat-Mu akan memberikan persembahan. Engkau memberkati umat-Mu yang akan memberikan persembahan. Engkau memberikan kami sikap hati yang berkenan kepadamu, sehingga biarlah persembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. God will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. We will make a way. He will make a way. God will make a way. God will make a way. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan sambut Word of God. Dengan ways we cannot see, He will make a way for me. He will be
bersyukur Tuhan. You are the way maker. Engkaulah pembuat jalan. You make our paths straight. Engkau membuat jalan kami lurus Tuhan. Father, you say that we are the head and not the tail. Tuhan, Engkau berkata kami adalah kepala dan bukan ekor. Lord, we look to you and you alone. Tuhan, kami melihat kepadamu dan hanya tertuju kepadamu. There is no one else. Tidak ada yang lain. No one comes near you. Tak seorang pun datang dekat kepadamu. To you we give the glory this morning. Tuhan, hanya kepadamu kami memberikan kemuliaan. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Amen. Amin. Tuhan memberkati. It's such a joy to be here, and Adalah sukacita untuk ada di sini. I just want to thank pastors for welcoming us Saya berterima kasih kepada pastor yang sudah mengundang kami. and for all the love that we received when we came in. Dan untuk semua senyum atau tawa yang kami terima saat kami datang. You know, God showed me that you're such a caring church. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa ini adalah gereja yang care. And even the worship team are putting English words. Bahkan tim praise and worship menuliskan kata-kata dalam bahasa Inggris. So right from the top of your church all the way down to how clean it is, how beautiful it is. Jadi dari atas bagian kepala gereja ini sampai yang ke bawah kami melihat betapa indah pokoknya gitu saudara. We can see that Jesus is in our midst. Kita bisa lihat Yesus ada di tengah-tengah kita. And you are the servants, Dan kita semua adalah hamba-hambanya. and you have the sacrifices Dan Anda punya kurban pujian. of praise. Kurban pujian. Glory to God. Kemuliaan bagi Allah. Thank you, Father. Well, my name is Ariane, Pastor Ariane, Nama saya Pastor Arian. and we have been at Elohim Church Kami berapa waktu ada di gereja Elohim for the last 10 days. selama 10 hari. We've had the most amazing time, Kami punya waktu-waktu yang amazing ya saudara. and so grateful to God that He brought us here today. Dan kami bersyukur pada Tuhan, Tuhan bawa kami ke sini pagi ini. Today, I felt that the message the Lord wanted to share Hari ini saya akan menyampaikan pesan-pesan yang akan Tuhan sampaikan untuk dibagikan kepada kita. is called the breaking process. Mengenai proses peremukan. You know, we have to desire day by day Saudara, kita harus punya kerinduan hari demi hari to be more Christ-like. untuk jadi semakin mirip dengan Kristus. We have to grow in the image of God, Kita harus bertumbuh menjadi serupa dengan gambar Tuhan. to purify ourselves Untuk memurnikan diri kita and develop holiness. dan hidup dalam kekudusan. If we want to draw closer to God, Kalau kita ini mau dekat dengan Tuhan, saudara, our soul and our flesh must submit. kalau kita mau dekat dengan Tuhan, saudara, jiwa kita dan daging kita ini harus tunduk, saudaraku. Our body is the lowest area. Tubuh kita ini bagian yang paling bawah, yang paling dasar. Our soul is the middle area. Jiwa kita ini bagian tengahnya. Our soul is our thoughts, Jiwa kita itu adalah pikiran kita, our emotions, emosi kita, and our will. dan keinginan, kemauan kita, kehendak kita. Satan can attack our thoughts, Iblis tuh bisa menyerang pikiran kita. and this is when you hear voices in your head, Dan itu terjadi saat kita nih dengar suara-suara di kepala kita, saudaraku. and that's because there's a door in your soul Dan itu karena ada pintu di jiwa kita
that is open. yang terbuka. And so what we have been doing Dan apa yang kita kerjakan, is asking God to close the doors in our soul, memohon Tuhan untuk menutup pintu di jiwa kita, because the only place to live karena satu-satunya tempat untuk tinggal is in the Spirit. adalah di dalam roh. When I lived before out of my soul, Kalau saya ini hidup di luar dari my emotions were like jiwa this. kita, ya dari roh, emosi saya ini akan naik turun, saudaraku. When God showed me there was a better place, Saat Tuhan menunjukkan kepada saya ada sebuah tempat yang lebih baik, my emotions are like this. Emosi saya akan datar, ya saudara, nggak naik turun. In the Spirit we have the peace of God. Di dalam roh Allah kita punya damai sejahtera ilahi. In the Spirit we have the mind of Christ. Di dalam roh kita punya pikiran Kristus. And in the Spirit we know the plans, the will of God. Dan di dalam Roh Kudus kita tahu rencana dan kehendak Tuhan. So today we're going to look at 3 aspects of the breaking process. Hari ini kita mau belajar tentang 3 hal tentang peremukan. The first one is the sacrifice of a broken spirit. Yang pertama adalah kurban dari roh yang remuk. The second one is the sacrifices of a contrite or humble heart. Yang kedua adalah kurban hati yang remuk dan hancur. And the third one is the sacrifice of praise. Dan yang ketiga adalah kurban pujian. Let's go to Psalm 51, Mari kita lihat Mazmur 51 verse 19. ayat 19. Can you read it? Mazmur 91 berapa tadi? 51 ayat 19. Ya. Hati yang remuk dan ya, kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. 19. 19. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ya, dalam bahasa Inggris 19 tapi di Indonesia 17 ya. Brokenness is the process that God removes our pride. Peremukan adalah proses di mana Tuhan ini memindahkan kebanggaan diri kita And our self-sufficiency. dan ketergantungan kepada kemampuan diri sendiri. Brokenness does not mean that we experience a tragedy. Peremukan itu tidak selalu berarti saudara kita nih ngalami tragedi ya atau persoalan. Many people suffer a tragedy, Banyak orang itu ngalami tragedi saudara, but they don't come closer to God. tapi mereka itu tidak datang mendekat kepada Allah. The issue in the brokenness Perihal peremukan is not your circumstances, bukanlah tentang persoalan-persoalan Anda, but how do you respond? tetapi bagaimana kita ini merespon akan masalah-masalah itu. What is God trying to teach us? Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita? Brokenness is when God takes everything away. Peremukan adalah saat Tuhan ini mencabuti semuanya dari hidup kita ya. You have no more resources, Anda tidak lagi punya kekuatan lagi, financial, physical, emotional. keuangan, emosi, fisik gitu ya. You cannot fix your situation. Saat kita ini tidak bisa memperbaiki situasi kita sendiri. You have to cry out to God. Kita harus berteriak kepada Tuhan.
And this is the point that God is wanting to make. Nah, inilah titik di mana Tuhan ini mau jadi, mau buat dalam hidup setiap kita. God is wanting to block every exit Tuhan ini mau menutup semua jalan keluar in your power dalam kekuatan kita sendiri, so that you get to the point sehingga Anda, saudara, sampai ke suatu titik that you have to cry out for help. sampai Anda itu berteriak minta tolong kepada Tuhan. And you make a life-changing decision to cry out to Him. Dan itulah kita akan sampai ke suatu titik di mana kita ini mengalami perubahan hidup ya, untuk berseru kepada Tuhan. It's a discovery that God is in control. Ini adalah pengalaman kita ya, bahwa Tuhan itu mengontrol semuanya. Remember Job. Kita ingat akan Ayub. Finally, he cried out to God. Akhirnya Ayub berteriak kepada Allah. When God is all you have, Saat Tuhan itu segalanya yang kau punya, God is all you need. Tuhan semua yang kau perlu. When God is all you have, Saat Tuhan itu adalah segalanya yang kau punya, God is all you need. Tuhan adalah semuanya yang kau perlu. Maaf. Amen. Amen. So God wants us to stop Tuhan ingin kita nih stop ya, berhenti. trying to do life in ourselves Untuk menjalankan hidup ini dengan diri sendiri, to cry out to God for His help. tapi kita mau berteriak kepada Allah untuk minta tolong. This is the state of brokenness. Inilah yang namanya peremukan. But it also shows we are very intelligent. Ya, kadang kita ini kita rasa ini pinter gitu ya, saudara. Because all we have is God. Karena kita harus sadar bahwa semua yang kita punya ini adalah datangnya dari Tuhan. Amen. Now sacrifice means putting something on the altar. Peremukan adalah meletakkan sesuatu ini keluar And it must die. dan harus mati. So if we want to experience Jadi kalau kita ini mau ngalami a new level of God's grace level berikutnya dari anugerah Allah and power in your life, dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara, we must be willing to die kita ini harus mau ya, bersedia rela untuk mati, to self-interest, untuk kepentingan-kepentingan keinginan diri kita sendiri, ego kita, and independence. dan ketergantungan pada diri sendiri. We must be dependent on God. Kita harus bergantung kepada Allah. For a plant to rise in the soil, Untuk tanaman ini bisa muncul ke atas tanah, saudara, the seed must be broken. bijinya itu harus remuk dulu. For a baby ayam, Untuk anak ayam ya, the shell must break. cangkangnya itu harus remuk dulu. For a horse to win a race, Untuk kuda itu bisa menang pacuan, first the horse must be broken in. pertama kudanya tuh harus ditundukin ya, saudara, dijinain. And after a breaking encounter with Christ, Dan setelah mengalami peremukan bersama dengan Kristus on the road to Damascus, di jalan Damaskus, Paul prayed in Acts 9:6. Paulus berdoa dalam Kisah Rasul 9 ayat 6. Acts 6. Kisah Rasul 6. Acts 6. Ya, Kisah Rasul 6 Verse 6. verse 6. 9. Kisah Rasul 9 ayat 6.
Acts 9, verse 6. Kisah 9 ayat 6. I will read it. Lord, Tuhan, what do you want to do with me? Engkau mau ngapain dengan aku? We must be at that point. Kita harus sampai pada titik itu, saudara. Paul was broken. Paulus remuk waktu itu. Are you in the breaking process today? Apakah saudara sedang mengalami proses peremukan hari ini? Because here are your options. Ini adalah pilihan Anda. 1, 1, resist. nolak. 2, run away. 2, lari. And 3, say yes to Jesus. Dan 3, ya Tuhan. Gitu ya. This is the breaking process Inilah proses peremukan. of brokenness. Inilah proses dalam peremukan ya saudara. 2. 2. Back to Psalm 51, verse 19. Kembali ke Mazmur 51 ayat 19. A broken and contrite heart. Hati yang patah dan remuk. This is the second breaking process. Ini adalah proses peremukan yang kedua saudara. And God will not despise. Dan Tuhan itu tidak akan membuang. Brokenness leads to blessing. Peremukan akan membawa kita kepada berkat. We need to be broken to receive the blessing. Kita perlu diremukkan untuk kita dapat berkat dari Allah. In order to receive a double portion Agar kita ini dapat berkat double porsi saudara. of the spirit of Elijah, Untuk dapat double porsi dari rohnya Elia, Elisha, who was a farmer, Elisa yang adalah petani, had to burn his plow. dia harus membakar bajaknya, saudara. Why? Kenapa? Otherwise, he would go back, pick up his plow, and continue to work. Ya, kalau nggak dibakar, mungkin si Elisa ini akan balik lagi ke bajaknya dan kembali lagi bekerja sebagai petani. You see, humbling is not easy. Kita tahu bahwa penundukan diri, perendahan diri itu nggak gampang. The spirit of pride is our defense. Roh kesombongan itu yang menghalangi. But God is not interested in pride. Tapi Tuhan itu nggak tertarik kepada yang namanya kesombongan, saudara, kebanggaan, saudara. We have many examples in the Bible of humility. Kita punya banyak contoh di Alkitab tentang kerendah hatian. And you remember Mary when she broke open the box. Kita ingat akan Maria yang memecahkan wadah buli-bulinya Of her very costly perfume. yang berisi minyak yang sangat mahal harganya And she poured it over the feet of Jesus. dan mencurahkannya ke kaki Yesus. All of us need to surrender something. Semua kita harus menundukkan diri kepada Tuhan tentang sesuatu yang di dalam kita ya saudara. You can check yourselves. Anda bisa mengecek diri kita. What are your thoughts on mostly? Pikiran Anda itu sering tertuju atau ya maunya menjurus ke arah mana gitu. And of course the answer must be Jesus. Dan tentu saja jawabannya adalah Yesus. If your thoughts are on finances, Kalau pikiran kita ini tertuju kepada masalah keuangan, if your thoughts are on study, kalau pikiran kita ini tertuju kepada studi, if your thoughts are on family, kalau pikiran kita ini tertuju kepada keluarga, check that this is not idolatry. mari kita cek kalau semua hal-hal ini enggak jadi berhala di hidup kita. Because these thoughts occupy your mind. Karena pikiran-pikiran ini menguasai jiwa kita. When your mind should be looking to the solution. Saat pikiran Anda ini mencari solusinya atau penyelesaiannya. He is the provider.
Tuhanlah yang akan menyediakan, provider ya, penyedia segalanya. And with your brokenness, Dan dengan rasa remuk Anda ini, and with your humility, dan dengan rasa rendah hati ini, you can go to God kita bisa pergi kepada Allah and ask for your needs to be met. dan memohon kepada Tuhan akan apa yang kita perlu. So the question is, what do you need to release at the foot of the cross? Yang Anda perlu adalah mana yang Anda harus letakkan di kaki salib. In 2015, Dalam God said, 2015, ya, dalam tahun 2015 Tuhan berkata that my husband and I must give away our house. bahwa saya dan suami saya harus menyerahkan, meletakkan rumah kami. We went and rented another house. Lalu kita letakkan dan kita menyewa, saudara. In the world, this is not natural. Di dunia ini hal ini tuh tidak natural ya. But when we really know Jesus, Tapi saat kita ini betul-betul kenal akan Tuhan Yesus, these sacrifices are nothing korban ini tuh tidak ada apa-apanya. because He always meets our need. Karena Tuhan itu akan menyediakan semua yang kita perlu. To defeat the armies of Midian, Untuk mengalahkan pasukan Midian, Gideon's 300 soldiers 300 orang tentaranya Gideon had to break their pitchers harus meremukkan buyungnya and they had to let their lights shine dan harus membiarkan cahaya mereka itu bersinar, saudara. and make themselves a target Dan buat mereka tuh jadi target untuk dilihat gitu ya, for the enemy. bagi di hadapan para musuh mereka. This is not natural. Ini tidak natural, tidak alami ya saudara. The truth is that God has to break Kebenarannya adalah Allah harus meremukkan each of us in different areas tiap kita pada area-area yang berbeda, so that we can be useful to Him. sehingga kita ini bisa berguna bagi kerajaan sorga. Some examples of these areas: Sebagai contohnya area apa? bad habits, Kebiasaan yang buruk, stubborn wills, keinginan, kemauan yang mokong, yang bandel gitu ya saudara. inflated egos, Jadi sikap superior egosentris gitu ya. evil thoughts, Pikiran-pikiran jahat, crippling fears, ketakutan yang mencengkeram gitu ya. secret prejudices, Diam-diam suka menghakimi saudaraku. and misguided ambitions. Dan ambisi yang salah ya saudara. The list is endless. Listnya panjang saudara. If you're facing east Kalau Anda ini madep ke timur and God comes into your life, dan Tuhan datang ke hidup kita, He will turn you west. Tuhan akan membelokkan Anda jadi madep ke barat. This is because we require discipline. Inilah sebabnya kita perlu akan yang namanya didikan atau disiplin. The discipline that we each need Didikan yang masing-masing kita ini harus alami saudara, will depend on us itu akan bergantung pada kita masing-masing. and how much we need. Berapa banyak yang didikan yang kita butuhkan. Remember the Israelites walked in the desert for Kita ingat. 40 years? Yes, kita ingat orang Israel jalan muter di padang gurun selama 40 tahun. Do we enjoy discipline? Apakah kita suka dididik, saudara, didisiplin gitu? Hebrews 12 Ibrani 12 verse 11. ayat 11, tolong Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Amen. This is our answer. Inilah jawabannya. In 1 Thessalonians Di 1 Tesalonika 5:23, pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. this is the reason we need to go through the breaking process. Inilah sebabnya kenapa kita ini masing-masing perlu masuk dalam yang namanya proses peremukan. That we are without blame Dan supaya kita ini tanpa celah at the coming of Jesus Christ. saat Tuhan itu datang kembali yang kedua kalinya. And notice that it's spirit, soul, and body. Dan baiklah ini kita catat bahwa adalah roh, jiwa, dan tubuh. The body is last in the transformation process. Saat terjadi transformasi tubuh kita itu yang paling terakhir, saudaraku. You see, we cannot live in this sinful body Kita ini tidak bisa hidup ya di dalam tubuh yang penuh dengan dosa ini. we have to be renewed, Nah, jadi kita ini harus terus diperbaharui, transformed. ditransformasi. Otherwise, you will always live in your flesh. Kalau tidak, kita ini akan tetap selalu tinggal dalam daging kita, saudara. What's the secret of victory? Apa rahasia kemenangannya? Brokenness and surrender. Peremukan dan penundukan diri. Number 3, Yang ketiga, the sacrifice of praise. kurban pujian. Matthew 14, Matius 14 19. ayat 19. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu berikutnya tolong, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. So Jesus took the bread, Jadi Tuhan Yesus mengambil roti, he blesses the bread, Tuhan memberkati rotinya, he breaks the bread, dia memecahkan rotinya, and he gives it to others. dan memberikannya kepada yang lain, kepada orang lain. And that's how God works. Dan itulah cara Tuhan bekerja, saudara. In order to bless others through you, Untuk supaya Tuhan bisa memberkati orang lain melalui saudara, he will take you on the day of salvation. Tuhan akan mengambil saudara pada hari penyelamatan. That's your salvation. Itulah keselamatan saudara. He blesses you. Lalu Tuhan memberkati saudara. He breaks you. Tuhan memecahkan saudara. And then he gives you to others. Dan memberikan saudara bagi yang lain. Paul had to be broken from the spirit of pride. Paulus harus diremukkan dari yang namanya roh kesombongan atau kebanggaan diri. You know, Paul had to receive the thorn in his flesh. Jadi Paulus ini harus menerima duri dalam dagingnya. And 3 times Paul begged Jesus to take it out. 3 kali Paulus berdoa minta Tuhan untuk mencabut durinya. Let's look at the final response from Paul. Mari kita lihat pada akhirnya responnya Rasul Paulus itu seperti apa, saudara? 2 Corinthians 2 Korintus 12, 12 7 to 10. ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri.
Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. We must also say the same, for when I am weak, Kita juga harus mengucapkan yang sama ya saudara. Saat aku ini lemah, Christ in me is strong. Kristus yang di dalamku itu kuat. Hebrews 13:15. Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Tolong. Ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. When you're willing to sacrifice something that is of value to you, Saat kita ini mau mempersembahkan sesuatu yang berharga dari kita, it means you are ready to pay the price. itu berarti saudara ini harus siap untuk harga yang harus dibayar. We have no better example than Jesus. Kita tidak punya contoh lain lagi yang lebih bagus selain Tuhan kita Yesus Kristus. This was the ultimate sacrifice Itu adalah korban yang tertinggi, saudara. that paid for resurrection life Yang harus dibayar untuk kebangkitan kita. and for us to have eternal life. Dan untuk supaya kita ini punya hidup yang kekal. Conclusion. Kesimpulannya, Do you really want to walk in God's power? apakah saudara ini mau benar-benar untuk hidup, untuk berjalan dalam kuasa Allah? Then you need to say, Tuhan memberkati for my thorn. Oh, ya. Jadi saudara harus bilang, Tuhan memberkati duriku. And accept the breaking process. Dan kecuali tanpa proses peremukan, We all know the breaking process kita tahu bahwa semua proses peremukan is very painful, itu sangat menyakitkan, saudara, very uncomfortable, sangat tidak enak. but God needs to break us Tapi Tuhan perlu untuk meremukkan kita, to use us for others. untuk dapat memakai kita bagi yang lain. We need to submit ourselves Kita harus menyerahkan diri kita to be broken, untuk diremukkan. and we can do this in 3 ways. Kita bisa lakukannya dengan 3 cara, saudara. The sacrifice of a broken spirit, Yang pertama, kurban jiwa yang remuk, the sacrifice of a humble heart, kurban hati yang rendah, kurban rendah hati, and the sacrifice of praise. dan kurban pujian. I pray that this message has just brought you a little bit closer in understanding Saya berdoa pesan pagi hari ini akan membawa kita ke pengertian yang lebih lagi, that as we are broken, saat kita ini diremukkan, our attachments to this world kepeminatan atau rasa memiliki kita akan dunia ini are cut in Jesus' name. dipotong di dalam nama Yesus. We can travel light, Kita akan berjalan dalam terang, and we can be flexible dan kita jadi fleksibel, saudara. for whatever God's purpose is. Apa yang Tuhan akan punya rencana atau Tuhan maksudkan apa atas hidup setiap kita. The blockages in your spirit, Semua penghalang-penghalang di roh kita, from the pain and trouble in life, dari rasa sakit, trauma gitu ya dalam hidup kita,
will come out in Jesus' name, akan keluar dalam nama Yesus. and Holy Spirit will freely flow through you. Dan Roh Kudus akan bebas mengalir dalam diri saudara. You will no longer live in turmoil and chaos. Kita ini tidak akan lagi hidup ya yang di dalam kita ini bergemuruh chaos ya, kekacauan gitu ya di dalam kita. You will be purified Kita ini akan dimurnikan and you will become holy. dan kita akan jadi kudus. You will carry the peace of God Kita akan nerima damai sejahtera Allah because He is our hope and glory. karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan dan kemuliaan kita. And you will receive Dan kita akan menerima the fullness of His eternal love kepenuhan akan kasih-Nya Allah for you. bagi saudara. Tuhan memberkati. Amen. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. Father God, Bapa di surga, I just pray over each member in this congregation. saya berdoa untuk setiap anggota di gereja ini. I pray, Lord, that they will accept Saya berdoa Tuhan agar mereka menerima the breaking process proses peremukan for whatever is holding them back, dari apapun juga yang akan membawa mereka ke belakang, whatever is blocking them dari apapun juga yang memblok hidup mereka, to the flow of the Holy Spirit. untuk Roh Kudus mengalir di dalam setiap mereka. Father, you love each one. Bapa, Engkau mengasihi setiap kami. You chose each one. Engkau memilih setiap kami. You love each one. Engkau mencintai setiap kami. You redeemed each one. Engkau menebus setiap kami. And you have forgiven each one. Dan Engkau telah mengampuni setiap kami. So Lord, let the Spirit of God Oh Tuhan, izinkan Roh Allah allow them to submit membuat setiap kami untuk berserah at the foot of the cross di kaki salib for the finished work of the breaking process untuk kami menyelesaikan proses peremukan to be done tuntas in your love. dalam kasih-Mu, In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amen. Ya, firman Tuhan telah disampaikan, kita akan berdoa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh luar biasa pada pagi dan siang hari ini. Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang memberi kekuatan yang baru untuk setiap kami. Kalau kami diproses dalam kehidupan kami, biarlah kami akan timbul seperti emas. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau melewati proses kehidupan kami bersama Engkau. Jika kami berjalan bersama-Mu, siapa lawan kami? Tidak ada. Berkati kembali hamba-Mu, Pastor Arien dan juga suaminya serta keluarga mereka di Australia. Supaya mereka tetap bersemangat, mereka tetap kuat untuk menabur Injil kebenaran firman-Mu. Juga hamba-Mu, Pastor Daniel dan istri Bu Vera, supaya tetap berjalan bersama Tuhan di setiap langkah kehidupan mereka dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami percaya siang hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberkati, yang ada masalah sudah diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, dan kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin, 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 amin. Terima kasih semuanya. Selamat siang.